Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lulu Puspitasari ingin menjawab forum 8 dari forum audit tim 1. Di sini saya akan langsung aja ya. Saya akan menjawab pertanyaannya. Yang pertama, apa saja metode sampling dalam audit? Tuliskan yang Anda ketahui mengenai metode sampling. Sampling audit itu merupakan proses pengumpulan bukti audit atau pemeriksaan yang hanya mengambil sebagian saja dari unit, tapi unit tersebut sudah mewakili populasinya, seperti yang pernah dilakukan terhadap perusahaan tempat saya bekerja. Sampling audit dilakukan dengan hanya mengambil sebagian bukti-bukti keuangan yang sudah mewakili sebagian besar. Biasanya, sampling audit dilakukan oleh auditor yang sebelumnya sudah mengaudit keuangan lembaga tersebut. Dan memang lembaga tersebut selalu WTP. Metode sampling audit itu ada dua. Yang pertama metode statistik, yaitu metode yang menerapkan aturan matematika. Auditor dapat mengkuantifikasi resiko sampling dalam perencanaan sampel dan mengevaluasi hasil. Yang kedua itu ada metode non statistik, di mana auditor tidak mengkuantifikasi audit resiko sampling. Terus pertanyaan yang kedua itu, apa saja yang dipertimbangkan dalam penentuan sampling? Itu ada 3. Yang pertama, jumlah unit yang disampling. Misalkan jika menggunakan metode sampling statistik, unit sampel ditetapkan dengan menggunakan rumus atau formula statistik sesuai dengan jenis sampling yang dilakukan. Pada tahap ini hasilnya berupa pernyataan mengenai jumlah unit sampel yang harus diuji pada populasi yang menjadi objek penelitian. Yang kedua, memilih sampel, yaitu setelah diketahui jumlah sampel yang harus diuji, langkah selanjutnya adalah memilih sampel dari populasi yang diteliti. Jadi jika kita udah tahu nih sampel yang diuji, kita tinggal milih sampel dari populasi itu. Jika menggunakan sampling statistik, pemilihan sampelnya harus dilakukan secara acak atau random, jadi acak gitu. Yang ketiga itu menguji sampel. Jadi memulai tahap pemilihan sampel, peneliti mendapat sajian sampel yang harus diteliti. Selanjutnya, auditor menerapkan prosedur audit atas sampel. Hasilnya, auditor akan memperoleh informasi mengenai keadaan sampel tersebut. Pertanyaan ketiga, terlampir pada drive adalah daftar rincian piutang sebuah perusahaan yang meminjamkan dana kepada masyarakat atau file saldo daftar piutang. Tentukan berapa jumlah yang Anda sampling dan bagaimana cara Anda melakukan sampling atas piutang tersebut, sehingga sampling Anda mewakili populasi. Jumlah debitur itu ada 33,173. Jumlah populasi yang diuji itu 1.500.615. Jumlah piutang terbesar. Sampling interval populasi diuji itu dibagi ukuran sampel sehingga menghasilkan hasil 3,428. Jadi populasi yang diuji itu dibagi dengan ukuran sampel. Terima kasih.